menarik apa yang telah dipaparkan oleh Pak Jaksa Agung Republik Indonesia. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya harus memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang nanti. Karena anak baru di Komisi 3. Perkenalkan, nama saya Rudianto Lallo, Dapil Sulawesi Selatan 1. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, sejak Pak Burhanuddin menjadi Jaksa Agung, beliau pernah menjadi Kajati Sulawesi Selatan. Saya tahu betul konsen pada pemberantasan korupsi. Dan kasus yang telah dibongkar nilainya triliun-triliunan, Pak. Ini sangat selaras dengan apa yang menjadi harapan, ekspektasi publik, bahwa sejatinya penegak hukum itu harus menarget kasus-kasus kelas kakap, bukan kasus-kasus kelas teri. Dan ini banyak tumpuan harapan masyarakat. Tetapi yang jadi pertanyaan kemudian, seperti halnya apa dikemukakan oleh senior kita, Bung Hinca Panjaitan, seringkali penegak hukum kita awalnya bagus, pendekatannya represif sensasional, heboh, luar biasa. Tetapi tak kadang dalam proses penanganannya, orang-orang yang disebut aktor terlibat kadang-kadang dipersempit, bukan diperluas. Saya tidak akan bicara kasuistik di sini, Pak. Tapi ini menjadi koreksi bersama kita, bahwa sejatinya penegakan hukum itu harus fair dan berkeadilan. Seperti contoh tadi, kasus Tom Lembong, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik, apakah kasus ini murni penegakan hukum, atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan. Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat, bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius, hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Nah, itu kita tidak mau, Pak. Saya percaya Pak Jaksa Agung pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum. Yang kedua, di Indonesia ini, Pak, luar biasa kita ini. Negara satu-satunya yang punya 3 institusi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Saya yakin tidak ada di negara lain, Pak. Dan mungkin juga Indonesia akan tercatat bahwa pejabatnya paling banyak keluar masuk penjara, Pak. Bisa dicek, Pak. Pertanyaan saya, sampai kapan, Pak, pendekatan-pendekatan represif ini akan dilakukan? Kita setuju penegakan hukum pemberantasan korupsi, tetapi seyogyanya 3 lembaga penegak hukum harus punya strategi bagaimana pencegahan pemberantasan korupsi itu, supaya nanti Kajati tidak ditarget kasus-kasus, Pak. Bayangkan saja, Pak, kalau Kajari ditarget kasus, harus sekian 5 kasus, 10 kasus. Saya menduga, takut saja, Pak, kasus tidak ada pun bisa diadakan, Pak. Karena besarnya kewenangan jaksa, karena punya kewenangan subjektif. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, saya terkesan leadership Pak Jaksa Agung untuk perkara yang menyita perhatian publik. Kemarin kita mendengar jaksa di Konawe berani menuntut bebas. Itu ini. Sejatinya, Pak, kasus-kasus yang tidak layak disidangkan, jaksa tuntut bebas saja, Pak. Bagaimana mungkin guru bisa dipidana, Pak? Ngapain negara terlibat? Pasti guru ketika ada kontak fisik dengan muridnya, tidak ada pasti mensreanya niatnya untuk memukul. Dan lagi-lagi kejaksaan hadir di situ. Saya harus mengakui dan mengatakan
kader Pak Jaksa Agung luar biasa Pak kalau seperti itu. Ini kasus-kasus yang menyita perhatian publik Pak Jaksa Agung. Karena itu saya mau bertanya kepada Jaksa Agung, modal konsep bagaimana agar penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi ini ada hasilnya Pak. Tadi 24 triliun sudah diselamatkan Kejaksaan Agung. KPK saya melihat Komisi Pemberantasan Korupsi hanya 500 miliar Pak. Luar biasa. Kalau Kejaksaan Agung lampau dulu, saya yakin KPK tidak akan terbentuk kalau kejaksaan seperti ini. Kenapa? Ini lebih tinggi Pak penyelamatan keuangan negaranya. Dan itu kita dorong Kejaksaan Agung agar terus, karena itu selaras dengan pidato Bapak Presiden Prabowo bahwa hukum itu bagaimana ikut mensejahterakan rakyat Pak. Yang ketiga, saya meminjam selalu kutipan guru saya di Universitas Hasanuddin, Profesor Ahmad Ali. Kadang-kadang bagaimana mau memberantas korupsi kalau menggunakan sapu kotor Pak. Perlu ada sapu bersih. Ini erat kaitannya dengan tema kita soal jenjang karir kejaksaan. Supaya jaksa-jaksa yang dianggap berhasil, tolong dipromosi ke tempat-tempat yang bukan tempat bagus, tempat yang pas. Kalau dianggap di sana ada kejahatannya. Jaksa-jaksa, oknum-oknum, jaksa nakal, begitu banyak pengaduan laporan, ya kasih punishment. Supaya betul-betul jenjang karir itu berjalan dengan baik Pak Jaksa Agung. Kemudian Pak Jaksa Agung luar biasa ketika ini mungkin sejarah Pak. Kejaksaan meng-OTT hakim. Ketika hakim dalam memutus perkara Tanur ya kalau nggak salah, membebaskan, di balik putus bebasnya rupanya ada jual beli putusan. Dan luar biasa kejaksaan bisa membongkar itu. Bahkan menemukan hampir 1 T dalam rangkaian OTT itu. Publik berharap ini bisa dibongkar. Siapa-siapa yang terlibat. Dari mana saja uang misalkan hampir 1 T itu. Ini menarik Pak Jaksa Agung, dan saya kira yang terpenting Pak Jaksa Agung bagaimana memulihkan hubungan kembali dengan institusi peradilan. Karena di konstitusi kita pasal 24 ayat 3 di situ dijelaskan badan-badan lain yang fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kejaksaan tidak disebut di konstitusi tetapi dia bagian dari kekuasaan kehakiman. Apa pesan yang saya mau sampaikan? Hubungan pengadilan hakim dengan jaksa memang betul-betul jangan sampai hubungannya jadi renggang, kira-kira begitu. Kita tidak berharap itu terjadi, tetapi kita juga mensupport, mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk membongkar jual beli putusan tadi. Tetapi jangan sampai kemudian penegak hukum kita mengintervensi misalkan institusi peradilan. Ya, yang kita tahu kadang-kadang hakim dalam memutus perkara karena takut dia membebaskan, karena takut dia dimutasi pindah, disoroti, makanya dia menghukum. Padahal sejatinya institusi peradilan itu adalah tempat mencari keadilan, bukan tempat menghukum orang. Nah, tapi kalau konteks Tanur, kita setuju dengan Pak Jaksa Agung, itu tidak melukai, mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, terakhir, kalau Mbak Nasir Jamil pantun, saya mau mengutip asas hukum universal, equum et bonum est lex legum. Apa yang baik dan benar adalah hukumnya hukum. Terima kasih.